Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, materi kita kali ini adalah redirection dan five line. Jadi ada istilah di Linux disebut dengan redirection dan five line. Apa itu? Mari kita lihat bersama. Redirection adalah teknik mengalihkan input atau output dari standarnya. Jadi kalau misalnya standarnya perintah ls adalah menampilkan isi dari sebuah folder, maka kita bisa mengubah tampilan sebuah folder tersebut menjadi tampilan atau tampilannya dimasukkan dalam sebuah file. Jadi lebih banyak redirection digunakan untuk menampilkan sesuatu dalam bentuk file untuk bisa diolah datanya. Nanti bisa kita lihat ya. Jadi berbeda antara output secara standar dengan output yang dihasilkan oleh redirection. Seperti itu kira-kira maknanya. Ini silahkan dibaca saja. Kita masuk ke contoh redirection. Komponen redirection itu terdiri dari tanda kecil, tanda besar, atau dua tanda kecil atau dua tanda besar. Itulah redirection. Komponen yang digunakan dalam redirection. Ada dua jenis redirection, yaitu output redirection ataupun input redirection. Mari kita lihat yang mana disebut output redirection. Jadi jika output redirection itu, maka output dari sebuah perintah akan dibelokkan menjadi hal yang lain, akan dibelokkan menjadi hal yang berbeda dari output secara standar. Mari kita lihat contohnya. Membuat file perintah ls-l. Jadi kalau kita memberikan perintah ya, apakah ini kelihatan VirtualBox-nya? Kelihatan enggak VirtualBox-nya? Oke, saya clear. Saya perintah ls ya. ls-l ini adalah untuk menampilkan isi daripada sebuah folder. Saya enter. Iya, Pak. Ini adalah isinya. Ya, kalau kita lihat ini banyak sekali isinya dan saya tidak bisa melihat sisi bagian atas dari tampilan tersebut. Nah, kalau saya kasih perintah ls saja, tampilannya seperti ini. Ya. Ada yang lengkap dan ada yang hanya menyebutkan file atau foldernya. Jadi kalau ls-l dia akan menampilkan file atau folder secara detail lengkap dengan informasinya, sementara ls saja hanya menampilkan namanya saja. Seperti itu ya. ls-l. Ini. Itu kira-kira perintah umum ls-l. Nah, ketika kita mengkolaborasi antara sebuah perintah dengan kombinasi redirection, maka kita akan menghasilkan sesuatu hal yang berbeda. Contoh ls-l, contoh yang tadi kita berikan redirection. Sudah, Pak. Dengan nama coba redirection. Apa yang akan terjadi adalah akan terbentuk file. Jadi akan ada file baru itu yang sama sekali namanya tidak coba mau, redirection, tahu kenapa, yang berisikan hasil perintah dari ls-l. Jadi ls-l tidak lagi ditampilkan secara umum seperti yang tadi. Jadi kalau saya kasih perintah ls, dia tidak akan menampilkan secara umum seperti itu, tapi dia akan memasukkan hasil tampilannya ke dalam sebuah file yang namanya terserah kita. Kalau sini saya coba redirection. Jadi hasil tampilan dari ls-l itu tidak ditampilkan di layar, tapi akan dimasukkan ke dalam file coba redirection. Mari kita melakukan percobaan tersebut. ls-l dia akan menampilkan seperti ini. Saya tidak bisa melihat atasnya.
Oleh karena itu saya melakukan redirection untuk memasukkan tampilannya ke dalam sebuah Waalaikumsalam file warahmatullahi wabarakatuh. ls-l, kemudian saya redirection tanda besar satu kali. Ini namanya output redirection. Output daripada ls-l saya masukkan ke coba redirection, ya, redirection, coba redirection. Jadi dia tidak akan menampilkan ini. Kalau saya enter, tidak akan ditampilkan ls-l, tapi hasilnya akan dimasukkan ke dalam filenya. Nah, tidak ada yang tampil ya. Nah, tapi akan terbentuk file baru yang namanya coba redirection. Coba kita ls secara biasa. Di situ kita sudah bisa melihat ada file baru yang namanya coba redirection yang berwarna putih. Mari kita buka file tersebut dengan perintah cat. Di sini di contohnya adalah cat, ya. Kayaknya cat nggak terlalu ngaruh ini, tidak terlalu kelihatan. Cat coba redirection. Jadi cat itu adalah untuk melihat isi sebuah file. Saya enter ya. Nah, dia akan menampilkan, tapi sama karena dia hanya menampilkan, tidak. Nah, mari kita coba melihat masuk ke dalam filenya atau membuka filenya supaya bisa kita lihat rangkaian isinya. Kalau cat itu hanya menampilkan saja sehingga tampilannya seperti yang tadi. Kita coba pakai perintah v. V juga adalah menampilkan file tapi kita bisa masuk ke dalamnya. V coba redirection. V itu kita buka filenya dan kita masuk ke dalamnya. Nah, ini filenya. Saya bisa geser ke atas dan ke bawah karena ini adalah file war sih sebenarnya kalau tampilannya dalam bentuk visual. Kalau ini kan non visual sehingga saya bisa geser. Nah, isinya adalah hasil dari perintah ls yang tadi. Ini. Nah, begitu kira-kira fungsi redirection. Apa makna, kenapa sih sebenarnya harus dibuat seperti itu? Nah, ketika kita misalnya menjadi seorang administrator jaringan dan kita mengawasi paket data yang melewati jaringan kita, maka kita tentu tidak bisa melihat secara langsung apa-apa saja yang lewat. Oleh karena itu kita bisa mengkombinasikan perintah redirection terhadap paket data tersebut sehingga paket data tersebut bisa terekam ke dalam sebuah file yang bisa kita analisis nantinya. Jadi tidak perlu ditunggui terus, tapi kita bisa menganalisis hasilnya. Itu salah satu kegunaan daripada redirection. Ya, saya keluar dari file v, ya, seperti itu fungsi redirection. Kemudian apa fungsi daripada tanda besar dua kali? Ini tadi satu kali, ya. Tanda besar dua kali. Tanda besar dua kali itu digunakan untuk menambahkan data di bawahnya. Jadi data yang ada di coba redirection yang sudah ada tadi itu tidak dihapus, tapi di bawahnya ditambahkan data baru. Nah, jadi kalau tadi perintahnya adalah ls-l, dimasukkan ke dalam coba redirection, tampilannya seperti yang tadi. Kemudian kita tambah lagi data di bawahnya dengan perintah ls saja. Ya, mari kita coba. Perintah ls saja itu tampilannya begini. Dia hanya baris menyebutkan nama filenya saja. Tapi kita simpan di tempat yang sama, ya. Kita simpan di file yang sama. Jadi dua kali tanda besar, kemudian coba redirection, ya. Jadi ls kemudian dimasukkan ke coba redirection tapi tidak menghapus yang sudah ada, hanya menyisip di bagian bawahnya. Saya enter. Kemudian kita lihat isinya dengan perintah v yang tadi, ya. V coba redirection. Saya enter. Ya, ini tadi tampilan pertamanya. Kita turun ke bawah.
Nah, ini tampilan keduanya ya. Dia hanya menyebutkan nama filenya saja, tidak menyebutkan secara detail. Jadi dia tidak hapus data yang pertama, tapi dia sisipkan ke bawahnya seperti ini. Nah, itu hasilnya ya. Coba redirection. Nah, nanti kalau kita coba lagi di bawahnya lagi, ini kita ls lagi atau dengan perintah yang lain, boleh-boleh saja. Misalnya saya ls-l lagi supaya kelihatan, tapi saya pakai ini supaya terinsert ke bawahnya. Saya enter, kemudian kita buka coba redirectionnya dengan perintah v coba redirection. Saya enter. Ini kita geser ke bawah, tampilannya detail, kemudian tampilannya hanya nama, nanti perintah berikutnya tampilannya detail lagi. Begitu kira-kira makna dari redirection ya, dalam hal membelokkan perintah ke dalam sebuah file. Mungkin ada teknik lain, bukan ke dalam file dan sebagainya, itu bisa saja digunakan redirection. Misalnya untuk menjadi perintah yang lainnya, itu boleh-boleh saja seperti itu ya. Ini kita hanya contoh saja, jadi nanti tergantung kondisi ditemukan pada saat kejadian, misalnya ketika sudah bekerja, apa yang ingin dilakukan, boleh menggunakan konsep redirection. Saya next, ada output redirection ya. Oh, ini hanya contoh lagi ya. Perintahnya adalah dmesg ya, boleh-boleh saja. Kita coba saja dmesg. Apa tulisannya, saya salah ya, dmesg ya, dmesg. Tampilannya banyak ya, itu adalah untuk menampilkan hardware yang ada di dalam kalau tidak salah, saya lupa apa itu dmesg. Akan sangat banyak, kita tidak bisa lihat. Nah, kalau kita belokkan ke dalam file, misalnya dengan ini juga dmesg, kita masukkan ke bawahnya itu tadi coba. Nah, itu bisa-bisa saja seperti itu ya. Saya enter. Nah, kemudian kita buka filenya di coba redirection. Ini tampilan pertama, tampilan kedua, tampilan ketiga, tampilan keempat. Inilah tadi hasil daripada dmesg. Jadi kita bisa melihat proses yang terjadi, apa yang ingin kita lihat. Kita bisa menganalisis datanya dari dengan menggunakan perintah redirection tersebut. Itu makna daripada redirection. Baik, saya keluar di situ. Kita next lagi. Ada disebut input redirection. Oh, berarti yang tadi output redirectionnya, ini adalah input redirection. Saya tidak akan mencoba mungkin karena tidak ada hasilnya, tidak kelihatan mungkin ya. Ini contoh adalah mail, itu adalah perintah untuk mengirim email ya, ke nama emailnya adalah Rizal. Kalau saya mengirim email ke Rizal, itu kan saya mengetik apa isinya, apa isi dari yang ingin saya sampaikan ke email tersebut. Nah, dengan perintah redirection boleh mengirim isi dari sebuah file ke dalam email. Jadi misalnya coba redirection, saya akan kirim ke email dengan nama Rizal. Itu isinya yang terkirim, bukan filenya. Bukan file coba redirection yang akan dikirim, tapi isi daripada file tersebut yang akan dikirim ke emailnya Rizal. Jadi isinya, bukan filenya. Itu kira-kira maknanya dari input redirection. Saya tidak coba karena ini tidak ada hasilnya, karena kita tidak terhubung dengan email server. Saya next ya. Begitu kira-kira makna input redirection. Dengan perintah yang terbalik tadi ya, dia tanda lebih kecil. Jadi kalau output tadi adalah tanda lebih besar. Fungsi tanda kecil juga sama ya.
sama dengan yang tanda lebih besar yang tadi. Oke, saya next. Five line ini agak berbeda dengan redirection, tapi bisa digabungkan antara redirection dan five line, jadi boleh digabungkan. Ini juga kurang lebih konsep prosesnya sama, yaitu suatu proses dari output proses lain, plepet pipeline menjadikan output sebuah proses menjadi input dari proses yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung ke contoh saja. Cat negara, ini cat negara itu, ini contoh saja ya. Cat negara itu akan menampilkan isi daripada isi daripada file negara, sama dengan tidak tadi cat clear dulu ya, clear cat coba redirection ya, saya enter. Nah, dia akan menampilkan isi dari file redirection. Begitu kalau cat ya. Kemudian kita pipeline, ini ada pipeline itu simbolnya kalau di keyboard ada tanda garis 2 kali ke bawah, di atasnya enter ya, itu ada sama dengan garis miring yang terbalik ya. Nah, itu ada di atasnya situ, itulah disebut dengan pipeline, tanda garis itu. Nah, pipeline di grab, jadi kalau ini hanya menampilkan dengan di pipeline ke grab. Jadi kita pipeline ke grab dengan menampilkan yang hanya mengandung kata sia. Jadi cat negara akan menampilkan seluruh isi file negara.txt, tapi dengan perintah pipeline kita bisa memfilter dengan perintah grab, digabungkan dengan perintah grab, yaitu hanya menampilkan kata yang mengandung kata sia saja. Jadi kalau Indonesia bisa muncul, Malaysia bisa muncul, apalagi yang ada kata sianya. Contoh saja ya, kita di sini ini adalah cat coba redirection, kita enter, ini isinya ya. Kita hanya akan menampilkan yang mengandung kata, misalnya apa tadi ya, ada tadi, kita coba saja ya, cat coba kemudian kita pipeline ya, saya clear dulu supaya muncul ke atas, clear ya. Cat coba redirection, kemudian kita pipeline dengan perintah grab untuk memfilter kata yang mengandung misalnya off, ada nggak ya, saya enter saja. Nah, maka yang muncul hanya isi daripada coba redirection, tetapi yang mengandung kata off saja. Ternyata ada ya, ternyata ada. Nah, itu fungsi daripada pipeline. Kurang lebih seperti itu makna daripada pipeline. Jadi output daripada ini, daripada perintah cat itu, di sini disebutkan output dari cat harusnya ditampilkan ke layar, namun karena di pipeline ke grab, maka hasilnya output dari grab saja yang akan muncul ke layar. Jadi karena dia dibelokkan dulu ke grab, difilter ceritanya dengan perintah grab, nah hasilnya itu yang baru akan keluar dari ke layar. Jadi tidak semua yang ada di kata negara. Kita masih bicara ini hanya contoh saja. Tadi grab sudah kita gunakan untuk penyaringan, ada WC untuk, bukan WC ya, WC ini maksudnya untuk menghitung jumlah baris kata
dan karakter dalam sebuah file. Contoh ya, mari kita lihat ada berapa banyak kata, kalimat, dan apa lagi, baris ya. Mari kita lihat saja dengan perintah wc cat ya. Cat coba redirection dengan perintah wc ya. Kita buat perintah wc, jadi kita fiveline ke perintah wc dari apa namanya, coba redirection. Jadi nanti coba redirection itu tidak ditampilkan isinya, padahal cap coba redirection harusnya menampilkan isi daripada coba redirection. Tapi karena kita belokkan ke dalam perintah wc, maka nanti dia hanya perintah wc saja yang ditampilkan, tidak lagi ditampilkan cat coba redirectionnya. Nah, saya enter. Nah, jadi hasil daripada filternya wc lah yang akan muncul, bukan perintah cat coba redirection. Jadi bukan perintah catnya yang muncul. Ini artinya ada 642 baris, 5382 kata, dan 43.604 huruf yang ada di dalam coba redirection. Nah, ini tadi sudah ada penjelasannya ya. Mau sortir untuk menggunakan sort, kemudian mau cut ini untuk apa, ada pengambilan kolom tertentu. Nah, mau baris keberapa, kemudian ada unit. Nah, nanti silahkan dites saja, atau boleh dengan perintah yang lain yang didapatkan di internet. Sangat banyak itu jadinya. Saya next. Oh, ini hanya penjelasan saja ya. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa untuk mendeteksi sebuah kejadian yang ada di Linux di dalam komputer kita boleh menggunakan dua perintah tersebut, mulai dari redirection atau fiveline, untuk bisa mencari apa sebenarnya yang kita inginkan, mau memfilter, mau memasukkan ke dalam file dan sebagainya, untuk bisa mendeteksi apa yang diinginkan. Itulah fungsi sebenarnya daripada fiveline dan redirection. Oh, ini sudah habis ya, materinya hanya seperti itu. Memang hanya untuk praktikum dasar daripada Linux. Kemarin kita sudah ada perintah dasar. Jadi perintah dasar itu semua bisa kita masukkan ke dalam redirection ataupun fiveline. Nanti ada tugasnya, tapi saya belum bikin. Nanti saya uploadnya di LMS untuk uji coba redirection dan fiveline. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Berkenaan materi yang sebelumnya juga boleh ya, yang jelas berkenaan dengan sistem operasi open source. Silakan yang mau bertanya. Tidak ada yang mau bertanya. Jika tidak ada yang mau bertanya, mari kita bahas konsep pertemuan kita minggu depan. Seperti apa bagusnya pertemuan kita di minggu depan. Tadi di chat sudah ada 6 orang yang bersedia untuk bersedia untuk hadir di kampus. Saya rasa ini cukup bagus karena materi kita hampir semuanya adalah praktikum, sehingga ketika hanya dijelaskan secara online seperti ini, menurut saya memang hasilnya kurang maksimal, karena terkadang banyak kendala ketika kita melakukan praktikum.
yang memang harus segera ditangani. Yang kedua adalah ketika Anda praktikum sendiri biasanya bosan karena taunya itu ya itu saja yang dilakukan. Belum lagi yang karena tidak ada instruksi langsung misalnya dari dosen dan sebagainya, sehingga ya mau-maunya saya mau belajar atau tidak. Nah, itu yang terjadi kan kalau kita tidak dalam konsep pertemuan. Beberapa kelas itu sudah ada yang praktikum langsung, kuliah langsung, tapi memang mata kuliahnya adalah praktikum, termasuk Pak Nasrullah yang pemrograman, juga Pak Andi Lukman itu sudah kuliah langsung atas persetujuan mahasiswa ya, karena memang masih pandemi, jadi pada prinsipnya belum dilakukan pertemuan secara langsung, kecuali untuk mahasiswa yang ingin praktikum itu boleh datang ke kampus dengan syarat protokol COVID. Nah, saya berharap lebih dari 6 ya nantinya ya yang bisa datang ke kampus, sehingga kita bisa melakukan praktikum langsung dan ketika ada kendala bisa segera ditangani. Karena kalau tidak familiar dengan Linux maka akan sangat susah nantinya untuk menggali lebih banyak ilmu di Linux, maksudnya keilmuan tentang Linux, karena sebenarnya kalau pertemuan langsung di tugas akhir finalnya itu kita akan membuat server bersama untuk sebagai bahan di dunia kerja. Jadi apa yang nanti dipraktekkan itu sama penerapannya ketika Anda masuk ke dunia industri yang di mana sistemnya menggunakan sistem operasi open source. Jadi banyak seperti Carla Group itu banyak kan open source yang digunakan dalam penanganan servernya. Mau bikin web server, email server, dan server-server yang lainnya itu sangat banyak aplikasinya di Linux. Kalau menggunakan Windows sangat terbatas kita dengan aplikasi server. Nah, memang Linux lah yang satu-satunya sistem operasi yang mendukung server yang sangat banyak. Bahkan kalau adik-adik mau tahu bahwa Telkomsel ataupun Telkom itu menggunakan Linux dalam proses jaringannya. Nah, itu sebenarnya ada softwarenya gratis di Linux yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Bahkan kita bisa membuat operator sendiri. Jadi kalau mau bikin tree, ada yang bikin tree, Excel dan sebagainya, itu kita juga sebenarnya bisa bikin sendiri seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kampus Timi Handayani mau membiayai itu, kita bikin lab yang seperti itu, kita bisa sebenarnya membuat yang seperti itu. Dan karena penggunaan Linux ya, tentu semuanya serba gratis kecuali perangkatnya. Nah, ini perangkatnya yang harus kita siapkan terlebih dahulu untuk perangkat wifi-nya misalnya, komunikasinya untuk bisa seperti itu. Jadi bisa menelepon, bisa video call, bahkan persis seperti sebuah operator yang memiliki nomor sendiri. Jadi kita bisa memberikan nomor sendiri ke setiap mahasiswa. Bahkan bisa sampai seperti itu di Linux. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan di Linux. Mata kuliah ini akan memberikan dasar daripada Linuxnya untuk nantinya menjadi bahan pertimbangan di apakah di dunia kerja atau di tugas akhir untuk kegiatan-kegiatan keilmuannya. Saya sangat berharap apalagi dengan adanya software baru, sistem operasi baru, aplikasi baru kayaknya ya yang mendukung untuk robotik yang sudah dijelaskan oleh seniornya adik-adik atau Pak Jalil itu kemarin di beberapa kali workshop menjelaskan tentang robot operation system, sehingga
itu digunakan di Ubuntu ya. Jadi makanya kemarin saya mengharap yang diinstal adalah Ubuntu, sehingga nanti bisa dilanjutkan dengan praktikum yang lain dengan menggunakan robot operating system. Itu harapan saya ke depannya seperti itu, untuk bisa memunculkan skripsi baru di STIMIK Handayani, apalagi adik-adik baru semester 5 ya, sehingga masih panjang perjalanan untuk bisa belajar robot operating system untuk bisa diterapkan di skripsinya nanti. Jadi harapannya seperti itu lagi yang muncul, semuanya berbasis ROS untuk skripsi berikutnya. Jangan terus hanya secara umum, karena ada ilmu baru ya, maka alangkah bagusnya memang kita menggunakan konsep itu. Kita juga akan sama-sama belajar, kan saya juga belum terlalu tahu, baru hanya nyoba-nyoba juga itu, tapi dengan bantuan Pak Jalil di sana, saya harap kita bisa belajar lebih banyak lagi tentang ROS nantinya. Ketika kita sudah memahami bagaimana menggunakan Linux, ya itu dulu sebenarnya di mata kuliah ini pengetahuan minimalnya yang harus ditahu adalah bisa menggunakan Linux. Maksudnya menggunakan itu mulai dari menginstal, mengoperasikan, dan tahu perintah-perintah dasar yang ada di Linux. Tidak perlu dihafal, karena memang tidak perlu jadi hafal yang seperti itu. Kira-kira begitu harapan saya untuk kedepannya. Jadi sampai dengan MIT, materi kita sampai dengan MIT itu hanya berputar-putar di wilayah perintah dasar yang umumnya digunakan di dalam Linux. Nah, nanti setelahnya itu baru kita masuk ke konfigurasi jaringan, sehingga nanti kita bisa membuat bersama-sama jaringan berbasis server di Linux. Banyak yang bisa dilakukan di Linux tersebut. Misalnya Linux bisa dihubungkan dengan Windows. Di file-file yang di Windows itu bisa terbaca di Linux di dalam jaringannya. Kalau kita kalau di VirtualBox bisa testing jaringan, jadi bisa kita membuat jaringan menghubungkan antara Windows kita dengan VirtualBox Linux kita. Itu bisa dilakukan jaringan seperti itu. Kemudian bagaimana supaya Linux saya bisa mengakses internet, sementara yang akses internet ini kan biasanya Windows saya, karena saya menggunakan VirtualBox. Itu semua bisa kita pelajari di dalam praktikumnya nanti. Harapan saya seperti itu. Kalau saya sudah lama tidak ada yang bikin terminal server itu sangat bagus untuk pembelajaran Linux sebenarnya, karena satu server yang kita install, yang lain itu tidak perlu kita menginstal Linuxnya, tapi kita bisa menggunakan Linux. Itu yang tidak pernah lagi dipraktekkan. Saya juga sudah lupa ingat bagaimana cara membuatnya seperti itu. Tapi dengan belajar, saya yakin kita bisa sama-sama membuatnya, karena ada semua di panduannya. Tinggal nanya sama Om Google. Seperti itu harapan saya di praktikum nanti. Sebenarnya besar harapan saya untuk mengubah sistem komputer untuk menjadi lebih bagus lagi, terutama di bidang keilmuannya. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Curhat mau balik kalau tidak ada yang mau. Ya, silakan. Tidak bakalan double sih kayaknya, karena akan ketahuan tidak bisa dibikin lagi kalau ada samanya.
Oke, saya tes. Nah, layar saya kelihatan tidak? Kelihatan itu. Saya ls dulu, langsung kita tes. Yang begini maksud saya, bisa langsung kita praktik. Di sini ada folder namanya ASRI. Saya mkdir ASRI. Nah, nggak bisa ya? Ya, seperti itu kira-kira. Foldernya mau dihapus dengan perintah apa ya? Rem lupa saya. Rm di rm minus apa? rf ya. Rf ya, seperti itu. ASRI. Dia akan menghapus isinya juga. Jadi kalau ASRI ada isinya, dia akan hapus juga. Coba kita ls. Hilang nih ASRI ya.